kapal selam bertenaga nuklir Amerika Serikat bertabrakan dengan apa yang diyakini sebagai gunung bawah laut yang belum dipetakan saat beroperasi di Laut Cina Selatan. USS Connecticut mengalami beberapa kerusakan dan beberapa pelaut terluka selama tabrakan. Telah membebas tugaskan para pemimpin senior kapal selam atas insiden tersebut. Angkatan Laut sedang menyelidiki insiden tersebut dan kemungkinan besar tidak akan mengungkapkan sifat misi USS Connecticut. Tetapi aman untuk mengasumsikan bahwa kapal selam itu terlibat dalam pengintaian strategis atau bahkan pengumpulan intelijen. Ini bukan pertama kalinya layanan diam Angkatan Laut melakukan operasi berisiko seperti itu. Layanan diam Angkatan Laut Amerika Serikat memiliki 3 jenis kapal selam utama: rudal balistik, peluru kendali, dan kapal selam serangan cepat dengan total 68 kapal bertenaga nuklir dari semua jenis dalam pelayanan. Kapal selam rudal balistik adalah komponen maritim triad nuklir Amerika Serikat. 14 kapal selam kelas Ohio masing-masing dapat mengemas 24 rudal balistik bersenjata nuklir Trident. 4 kapal selam kelas Ohio sudah diubah menjadi kapal selam berpeluru kendali pada tahun 2000-an. 4 kapal selam kelas Ohio diubah menjadi kapal selam berpeluru kendali pada tahun 2000-an dan sekarang mengemas 154 rudal Tomahawk untuk unjuk kekuatan non-nuklir yang mengesankan. Selain meluncurkan serangan presisi, keempat kapal selam ini juga dapat membawa tempat perlindungan dok kering di mana Navy SEAL dapat meluncurkan kapal selam mini dan melakukan operasi. 50 kapal selam serang cepat Angkatan Laut Amerika Serikat dari kelas Los Angeles, Seawolf, dan Virginia terutama mengejar kapal musuh. Tetapi mereka juga dapat melakukan pengintaian strategis bawah air dan dapat mengakomodasi Navy SEAL dan drone bawah air dengan penambahan modul platform multimisi. Sejak kapal selam muncul sebagai platform dan efektif, pemerintah yang mampu membangun dan memeliharanya telah menggunakannya untuk operasi terbuka dan rahasia dalam perang dan selama perdamaian. Angkatan Laut Amerika Serikat khususnya telah melakukan beberapa operasi yang mengesankan langsung dari Hollywood. Sub mata-mata. Selama Perang Dingin, Angkatan Laut AS Amerika Serikat dan kapal selamnya berada di garis depan melawan Uni Soviet. Pada tahun 2013, USS Jimmy Carter versi upgrade dari kapal selam kelas Seawolf yang sudah sangat mampu menerima Presidential Unit Citation, penghargaan tertinggi yang dapat diterima unit militer Amerika Serikat dan setara dengan Navy Cross. Penghargaan itu diberikan setelah operasi rahasia di Laut Cina Selatan. Sejarah resmi kapal selam mencatat operasi itu sebagai misi 7 hanya mengatakan bahwa itu dilakukan di bawah berbagai kondisi yang merugikan dan sangat menegangkan tanpa dukungan eksternal dalam mengejar tujuan keamanan nasional yang vital. Ketika kapal selam kembali ke home portnya di negara bagian Washington, kapal itu mengibarkan bendera Jolly Roger, sebuah tradisi yang berasal dari Perang Dunia II dan menandakan bahwa kapal selam itu menenggelamkan kapal musuh atau melakukan operasi yang sukses. Operasi itu mungkin saja merupakan pengumpulan intelijen. Menariknya, USS Connecticut dan USS Jimmy Carter keduanya adalah kapal selam kelas Seawolf dan bagian dari skuadron pengembangan kapal selama 5 rahasia yang bertanggung jawab untuk menguji alat pendengar bawah air baru dan kendaraan bawah air yang dikendalikan dari jarak jauh. Menurut Angkatan Laut, unit tersebut bekerja dengan lembaga akademis dan ilmiah sipil untuk pengembangan taktis, termasuk kendaraan bawah laut, tak berawak, dan perang khusus Angkatan Laut. Misi USS Connecticut dan USS Jimmy Carter saat ini sepertinya mengingatkan kita pada misi yang dilakukan oleh pendahulu Perang Dingin mereka.
Operasi Livy Bells dan proyek Azorian. Pada tahun 1968, kapal selam rudal balistik di Esel listrik Soviet K-129 tenggelam dengan semua tantangan saat berpatroli di Pasifik. Meskipun beberapa minggu pencarian panik, Soviet tidak dapat menemukan kapal selam dan memulihkan perangkat kriptografi, buku kode, dan senjata nuklirnya. CIA melihat peluang besar untuk kudeta intelijen ini meluncurkan Project Azorian, upaya untuk memulihkan sebanyak mungkin materi rahasia dari K-129. Setelah Soviet mengakhiri pencarian mereka, Angkatan Laut Amerika Serikat mengirim USS Halibut, sebuah kapal selam rudal jelajah yang dimodifikasi untuk misi intelijen untuk menemukan kapal Soviet. Setelah berminggu-minggu mencari di area seluas 1.200 mili persegi, kapal selam Amerika berhasil menemukan K-129. Ia kemudian menerima Presidential Unit Citation, kutipan unit kepresidenan rahasia untuk keberhasilannya. Pada tahun 1974, CIA mengirim kapal penyelamat yang berhasil mengangkat bagian dari kapal selam Soviet. CIA tidak pernah sepenuhnya mengungkapkan apa yang ditemukannya, tetapi pada tahun 1992 CIA memberi Rusia rekaman penguburan di laut yang dilakukan untuk pelaut Soviet yang ditemukan selama operasi. Dalam upaya terpisah di awal 1970-an, komunitas intelijen AS berusaha memanfaatkan komunikasi militer Soviet. Washington dan Moskow sedang mendiskusikan bagaimana membendung persenjataan nuklir mereka, dan intelijen apapun tentang posisi Soviet yang akan menjadi emas. Seorang perwira intelijen Angkatan Laut AS datang dengan proposal untuk menyadap kabel komunikasi bawah laut yang menghubungkan pangkalan Angkatan Laut Armada Pasifik Soviet di sekitar Okhotsk. USS Halibut sekali lagi dikirim ke dalam tindakan untuk operasi Livy Bells sebagai misi penyadapan kabel dikenal. Penyelam dari kapal selam berhasil menyadap kabel di bawah air, tugas yang sangat sulit. Penyelam AS secara berkala kembali ke kabel untuk mengganti perekam hingga 1981, ketika operasi itu dikompromikan dan Soviet memulihkan perangkat. Kapal selam AS kemungkinan telah melakukan banyak misi serupa dan beberapa dekade sejak itu. Dan operasi itu hanya menjadi penting di era persaingan baru dengan musuh yang cakap, yaitu Rusia dan Cina. Beijing telah membangun pangkalan militer di pulau-pulau buatan di Laut Cina Selatan, berusaha untuk memperkuat klaim teritorialnya yang ditolak secara luas di salah satu rute perdagangan paling penting di dunia. AS dan sekutunya ingin memantau gerakan Cina melalui sejumlah metode, termasuk pengawasan bawah air dan memberikan intelijen itu kepada pembuat kebijakan mereka.